Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Abinizar dengan NIM 1908202026. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit tentang kebijakan fiskal dalam penanganan wabah COVID-19. Pada kondisi saat ini, virus corona bukanlah suatu wabah yang bisa diabaikan begitu saja. Perkembangan penularan virus ini cukup signifikan karena penyebarannya sudah mendunia dan seluruh negara merasakan dampaknya, termasuk di Indonesia. Pada kondisi seperti saat ini diperlukan penanganan yang amat serius agar perekonomian di Indonesia ini tetap stabil. Di dalam keuangan Islam itu sendiri terdapat potensi yang dapat membantu pemerintah untuk menangani kasus yang terjadi akibat dari adanya pandemi COVID-19 ini, yaitu berupa keuangan publik yang dipraktekkan dalam Islam pada masa awal memiliki basis yang jelas pada filsafat etika dan sosial Islam yang menyeluruh. Keuangan publik telah menjadi bagian terintegrasi dari peradaban dimensi ekonomi yang besar, termasuk Islam. Dari awal di Arab hingga zaman keemasannya, para penguasa Muslim telah mencoba prinsip-prinsip Islam dalam kebijakan fiskal untuk memenuhi standar yang dibayangkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Keuangan publik bukan sekedar suatu proses keuangan di tangan pengusaha saja ya, melainkan sebaliknya. Ia didasarkan pada petunjuk syara dalam Al-Quran, tidak memberikan suatu perincian kebijakan fiskal, akan tetapi ada beberapa ajaran ekonomi dan prinsip-prinsip pengarah yang terekam dalam sunnah sebagai pengarah dan penjelasannya. Maka dengan demikian sunnah Nabi menjadi suatu sumber yang penting kedua pada keuangan publik dengan Islam setelah Al-Quran. Prinsip Islam tentang kebijakan fiskal dan anggaran belanja bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan yang berimbang dengan nilai-nilai material dan nilai-nilai spiritual pada tingkat yang sama. Kebijakan fiskal mendapatkan perhatian serius dalam tatanan ekonomi Islam. Dalam perspektif negara Islam, kebijakan fiskal merupakan salah satu perangkat untuk mencapai maqasidus syariah atau tujuan syariah yang sudah dijelaskan Imam Al-Ghazali, termasuk meningkatkan kesejahteraan dengan tetap menjaga keimanan, kehidupan, intelektualitas, kekayaan, dan kepemilikan. Selain itu, terpenuhinya pekerjaan dan kepentingan publik bagi rakyat merupakan kewajiban keagamaan dan moral penguasa. Tegaknya suatu negara tergantung pada kemampuan pemerintah mengumpulkan pendapatan dan penerimaan dan mendistribusikannya pada kebutuhan kolektif masyarakat. Kemudian, kebijakan fiskal Islam merupakan suatu kewajiban bagi negara dan menjadi hak rakyat, sehingga kebijakan fiskal bukanlah semata-mata sebagai suatu kebutuhan untuk perbaikan ekonomi maupun untuk peningkatan kesejahteraan rakyat saja, akan tetapi lebih kepada penciptaan mekanisme distribusi ekonomi yang adil, karena hakikat permasalahan ekonomi yang melanda umat manusia adalah berasal dari bagaimana distribusi harta di tengah-tengah masyarakat yang terjadi. Jadi, keuangan publik dipandang sebagai suatu amanah bagi pemerintah dan harus diarahkan pada lapisan masyarakat yang kekurangan dan orang-orang miskin sehingga tercipta kesejahteraan dan keadilan. Model kebijakan fiskal Islam dalam penanganan COVID-19. Kebijakan fiskal dalam Islam bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang didasarkan pada keseimbangan distribusi kekayaan dan menempatkan nilai-nilai material dan nilai-nilai spiritual secara seimbang. Kebijakan fiskal lebih banyak perannya dalam ekonomi Islam dibanding dengan ekonomi konvensional. Hal ini disebabkan antara lain sebagai berikut, yaitu peranan moneter relatif lebih terbatas dalam ekonomi Islam dibanding dalam ekonomi konvensional yang tidak bebas bunga. Yang kedua, yaitu dalam ekonomi Islam pemerintah harus memungut zakat dari setiap muslim yang memiliki kekayaan melebihi jumlah tertentu atau nisab dan digunakan untuk tujuan-tujuan sebagaimana tercantum dalam Al-Quran. Yang ketiga, yaitu ada perbedaan substansional antara ekonomi Islam dan non-Islam dalam peranan pengelolaan uang publik. Hal ini karena uang dalam Islam adalah bebas bunga. Sebagian besar pengeluaran pemerintah dibiayai dari pajak atau berdasarkan atas bagi hasil. Dengan demikian, ukuran uang publik jauh lebih sedikit dalam ekonomi Islam dibanding ekonomi konvensional. Salah satu upaya dan kewajiban bagi negara ialah mengatur ekonomi dengan tujuan untuk menjamin masyarakatnya mencapai suatu kesejahteraan.
Menurut Bakir Asyadar melihat bahwa suatu intervensi negara dalam kehidupan ekonomi sangat diperlukan untuk menjamin keselarasannya dengan norma-norma Islam tersebut. Pemerintah berperan menyediakan berbagai batang publik untuk dapat mendorong pembangunan dan kesejahteraan bersama melalui kebijakan publik dan fiskalnya. Pada saat pandemi COVID-19, banyak pihak yang telah dirugikan, bahkan sektor perekonomian melambat, sehingga akibatnya banyak perusahaan atau sektor UMKM yang tutup untuk sementara akibat terjadinya pandemi COVID-19 ini. Dalam kondisi keuangan Indonesia yang tidak mencukupi untuk mengantisipasi dampak COVID-19 terhadap sosial ekonomi Indonesia, Indonesia masih memiliki potensi zakat sebagai tambahan bantuan untuk membantu melakukan jaring pengaman sosial akibat dampak COVID ini. Maka tujuan utama dari zakat ialah untuk mengurangi kemiskinan melalui bantuan untuk yang miskin dan yang membutuhkan untuk mencapai sosial ekonomi keadilan dengan menutup celah antara si kaya dan si kaya dalam masyarakat. Zakat memiliki nilai kemanusiaan dan sosial politik yang kuat. Zakat menduduki peran sentral dalam kebijakan dan operasi fiskal Islam. Pada saat yang sama itu tidak menghalangi penggunaan alat dan teknik modern untuk meningkatkan pendapatan negara Islam, memberikan pendekatan komprehensifnya sendiri bagaimana negara dapat meningkatkan pendapatannya dan bagaimana pendapatannya harus dibelanjakan. Zakat dikumpulkan dari mereka yang memenuhi syarat dan didistribusikan kepada penerima yang setinggi-tingginya seperti yang didefinisikan dalam Al-Quran. Orang miskin, anak yatim melalui penyediaan pendidikan, pelatihan, dan kegiatan bisnis. Dalam Islam, umur manusia adalah wali amanat Sang Pencipta dan semua miliknya. Tanggung jawab sosial dan akuntabilitas sangat penting untuk konsep ini. Kekayaan adalah sarana dan bukan tujuan, dan pengelolaannya harus bermanfaat bagi masyarakat, diarahkan untuk menyenangkan Allah dan ditujukan pada kehidupan di akhirat. Kebutuhan penanggulangan wabah COVID ini, dampaknya yang tidak dapat dipenuhi melalui harta zakat dapat diperoleh melalui infak, sedekah, dan sumbangan halal lainnya. Di antara solusi yang dapat ditawarkan dalam kerangka konsep dan sistem ekonomi keuangan Islam adalah pertama yaitu penyaluran bantuan langsung tunai atau BLT yang berasal dari zakat, infak, dan sodako, baik yang berasal dari unit-unit pengumpul zakat maupun dari masyarakat itu sendiri. Khusus untuk zakat yang ditunaikan, penyalurannya dapat difokuskan kepada orang miskin yang terdampak wabah COVID-19 secara langsung sebagai salah satu yang berhak menerimanya atau disebut mustahik. Poin ini adalah skema filantropi ekonomi Islam yang memiliki potensi besar bagi perekonomian masyarakat. Yang kedua yaitu elemen keuangan sosial Islam dapat bersinergi memberikan kontribusi ekonomi yang besar baik jangka pendek maupun jangka panjang. Jika ini semua dapat dilaksanakan, maka akan memberikan suasana positif pada masyarakat yang sedang dihadapkan pada permasalahan kesehatan dan ekonomi yang secara bersamaan. Saatnya kita fokus untuk memberdayakan keuangan sosial Islam untuk menyelamatkan ekonomi umat demi keberlanjutan hidup bangsa Indonesia, dan semoga fase pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Pada saat pandemi seperti ini, kebijakan fiskal Islam tentunya sangat berperan untuk menjaga suatu perekonomian. Dengan kebijakan fiskal Islam tentunya dapat membantu orang-orang yang terdampak pandemi COVID-19. Di Indonesia merupakan suatu negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Tentunya dengan hal tersebut, jika semua penduduk muslim sadar akan kewajiban yang ia miliki, maka hal tersebut tentunya dapat membantu pemerintah dalam menangani perekonomian yang tertinggal akibat adanya pandemi COVID-19 ini. Ya, mungkin sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.